Defisit ini terjadi di tengah belanja yang besar, dan belanja yang besar ini sebetulnya sebelumnya sudah ada namanya efisiensi. Ada efisiensi, tapi masih terjadi juga. Pertanyaan sekarang, apakah benar bahwa hasil efisiensinya itu tidak ada lagi yang boros? Kan dugaannya semua dana ini diarahkan ke MBG ya, sebagian besar. Sementara MBG sendiri saat ini justru kok malah cara yang diharapkan itu dengan faktanya itu malah tidak sesuai. Ini yang kemarin aja calon PNS yang mau diangkat ternyata kena prank ya. Saya juga baru tahu ya, ternyata 31 Desember 2024 Presiden mengeluarkan Perpres perubahan rincian APBN itu akhir tahun. Dan menurut saya ini kok kayak administrasinya harusnya keuangan kita kayak ugal-ugalan begini gitu. Kayak kas RT ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Sri Mulyani ditunggu-tunggu dari beberapa bulan lalu, dokumen keuangan APBN kok nggak keluar-keluar. Akhirnya diterbitkan. Ini bukan sesuatu yang biasa, karena pada umumnya Kementerian Keuangan itu melansir dokumen APBN-nya setiap bulan. Nah ini baru keluar bulan ini sejak 2025 dan hasilnya mengejutkan. Kita defisit 31,2 triliun. Ya, sesuatu yang biasanya ini tidak terjadi pada awal tahun. Di tahun 2024 bahkan kita itu surplus 22 triliun sekian gitu ya. Nah, ini sekarang kita defisit. Nah, kenapa menjadi defisit padahal di awal tahun? Apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi makro kita dan keuangan kita yang memang karut-marut hari ini? Kita bicara mengenai adanya efisiensi, ternyata efisiensi itu untuk program-program populis seperti makan bergizi gratis, kemudian juga ada makhluk baru yang tidak jelas yang namanya Danantara, yang dari sisi tata kelolanya juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ini juga ternyata didanai dari hasil efisiensi. Nah, apakah sebenarnya efisiensi yang digadang-gadang oleh pemerintahan Prabowo ini ujungnya justru adalah inefisiensi dan pemborosan? Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita sudah ada narasumber kita, Mas Roy Salam atau Bung Roy Salam. Bung Roy ini adalah pendiri IBC, Indonesia Budget Center. Jadi di Bung Roy memiliki kualifikasi untuk memberikan catatan kritis atas situasi keuangan APBN kita hari ini. Kita sapa dulu Bung Roy. Bung Roy, apa kabar? Kabar baik, Bung Onan. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bergabung lagi nih di kanal kita. Ini merisaukan kenapa kita perlu mengundang Bung Roy. Kita pengen memberikan perspektif kepada para sahabat integritas dan penonton, ini 31 triliun defisit ini karena apa? Karena pemerintah sendiri sepertinya lebih banyak menyalahkan faktor eksternal ya, misalnya Donald Trump dengan kebijakan-kebijakannya ya, kan jauh banget. Donald Trump-nya di Amerika, kita banyak masalah di internal dalam negeri, tapi kemudian ujung-ujungnya ini salah Donald Trump. Kenapa kok bikin kebijakan perang tarif ya, perang tarif, kemudian juga ada penarikan banyak bantuan ya dan lain-lain. Bung Roy bisa ngasih catatan kritis kenapa kita defisit, kenapa kita nggak surplus, apa yang terjadi? Iya baik sahabat integritas ya, Bung Adnan. Jadi memang ini informasi yang apa namanya cukup mengejutkan sebetulnya gitu. Di tengah harapan adanya optimisme pemerintahan baru gitu, yang mana menyodorkan pertumbuhan ekonomi di 8%. Artinya pemerintah baru ini sudah punya langkah-langkah taktis ya di awal tahun di pemerintahan untuk memberikan ruang bagi ekonomi itu berjalan ya secara akseleratif ya. Namun ya apa yang terjadi ternyata tidak demikian gitu. Di tengah informasi yang ditunggu-tunggu ini, APBN kita atau uang kita ini ya ternyata memang
dalam 2 bulan berjalan itu dia mengalami tekor gitu ya, dalam pengertian terjadi, defisit. Nah, kalau kita lihat defisit ini memang umumnya karena, pendapatan itu lebih rendah dibandingkan, belanjanya ya. Dan di dalam postur APBN kita, itu pendapatan tertinggi itu dari pajak ya, baik, PPh dan, badan, lalu juga ada PPN dan juga bea cukai. Nah, serta juga ada namanya, pendapatan, bukan pajak, PNBP. Nah, itu biasanya dia menempati urutan kedua gitu. Nah, dalam 2 bulan terakhir ya, 2 bulan di awal pemerintahan ini memang sepertinya kinerja pajaknya dia mengalami penurunan gitu. Tentu saja ini, punya banyak keterkaitan begitu ya. Pertama, apa namanya, melihat dari sisi, apa namanya, kondisi ekonomi kita gitu ya. Kan biasanya, eee, pajak itu bisa akan diperoleh ketika daya beli masyarakat itu cukup tinggi gitu ya, dan juga daya beli masyarakat tinggi karena, masyarakat mendapatkan pekerjaan, Punya begitu ya. penghasilan ya? Iya, mereka punya penghasilan begitu. Artinya dalam rentang, peralihan pemerintahan ini dengan berjalan pemerintahan baru ini ada fase-fase atau kurun waktu di mana masyarakat kehilangan itu ya, kehilangan pekerjaan atau juga kehilangan, menurunnya pendapatan ya sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Yang kemudian ujungnya ya pajak kita nggak bisa capai dengan target yang sudah ada. Padahal kan memang target APBN kita ini kan ditetapkan di Oktober 2024 gitu. Nah, mestinya situasi ini bisa terjaga gitu dari bulan November sampai, Januari, Februari 2025 gitu. Tapi ternyata tidak demikian. Nah, tentu ini, di samping memang yang istilah PPN gitu ya, PPN yang, waktu itu memang, targetnya pemerintah itu sekitar 300 triliun. Artinya tapi kemudian dengan tidak diberlakukan atau diberlakukan dengan terbatas gitu, artinya itu juga mempengaruhi daripada pendapatan, lambannya tumbuhnya pendapatan di sektor pajak. Nah, yang menarik sebetulnya adalah ketika kita lihat tren memang pertumbuhan pendapatan kita ini umumnya sebenarnya, PNBP-nya itu trennya cenderung naik ya. Kalau kita lihat di tahun 2022, 2023. Nah, sementara memang pendapatan pajak kita itu trennya turun, kalau kita, lihat di akhir tahunnya gitu. Nah, memang nah ini juga kan kaitannya dengan beberapa, pengelolaan sumber daya alam kita kan yang cenderung korup nih, mulai kelihatan. Nah, mestinya kan ini bisa ada, perbaikan-perbaikan gitu ya, di mana celah-celah korupsi sumber daya alam ini bisa ditutup dan dioptimalkan menjadi penerimaan PNBP. Nah, sekaligus juga bisa meningkatkan lapangan kerja dan juga menambah pajak. Nah, sayangnya memang ini kayaknya belum terjadi. Jadi, semacam eee omongan, Bapak Presiden ya, Janji-janji ya? ya janjinya itu kan, pengen memberantas, Korupsi. korupsi, ya meningkatkan tata kelola sumber daya alam, itu kan sepertinya belum, Kalau belum jelas kalau ya. kita catat ada 2 janji nih kaitannya sama pemberantasan korupsi ya, Bung Roy. Korupsi. Satu itu mengejar koruptor bahkan sampai ke Antartika. Sampai ke Itu Antartika ya. itu satu. Yang kedua yang terbaru nih, akan membuat penjara khusus di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi ikan hiu untuk koruptor. Nah, itu janjinya ini. Sementara kebocoran-kebocoran ya di tingkat tadi sumber Iya, daya alam, bahkan kemarin Walhi kan juga melaporkan kembali ya sebuah kasus yang iya, sangat dahsyat karena nilai kerugiannya itu dalam hitungan Walhi mencapai 400 triliun sekian, kepada, Kejaksaan Agung gitu ya, dan itu terkait juga dengan, sektor sumber daya alam. Oke, ini, iya, persoalan lain ya yang kita hadapi di mana antara statement yang keras, dari pemerintah untuk memberantas korupsi dengan realitasnya, terutama dari sisi kebijakan itu belum, connect
Kita juga nggak tahu apakah ini omon-omon saja atau Ya. memang ada realisasinya. Nah, di luar konteks tadi, soal governance di sumber daya alam yang buruk yang membuat, PNBP kita juga, menurun, kira-kira apa lagi Bung Roy faktor yang membuat akhirnya APBN kita ini di awal tahun sudah tekor nih gitu? Meskipun Sri Mulyani dan jajarannya, ingin sepertinya memberikan rasa aman gitu ya, kepada Ya, publik, ini masih di ambang batas toleransi, berarti. defisit yang kita tetapkan, karena defisit anggaran 2025 itu sekitar 616 triliun ya, nanti di Ya, akhir tahun gitu. Gimana ya Bang Roy? tahun. Iya tentu, memang kita lihat dari statement pemerintah memang, selalu mengarahkan ini tetap optimis gitu ya, tapi kan, fakta kan menunjukkan bahwa memang terjadi, penurunan ya dibandingkan, periode yang sama di tahun sebelumnya itu. Bahkan kalau kita lihat di tahun, ini tahun 2022, 2023 dan 2024 itu sebenarnya dia surplus. APBN kita itu di 3 bulan pertama itu surplus. Ya. Nah, artinya kinerja APBN itu baik dalam pengertian begini, ketika surplus artinya kan memberikan optimisme gitu ya, bahwa, kita mendesain APBN dengan jumlah besar, dengan pendapatan yang besar, ya kita punya planning yang tepat gitu. Hmm. Artinya itu mendatangkan kepercayaan investor, kemudian juga masyarakat melihat bahwa, ketika terjadi surplus, oh ini berarti APBN terkelola dengan benar. Nah tiba-tiba ini dia mengalami defisit gitu, dan itu di tengah peralihan kekuasaan. Ya. Tuh. Nah ini kan jadi tanda tanya loh, berarti, eee, ada yang miss di sini gitu, Ya. ya kan? Padahal Menteri Mengapa Keuangannya sama ya Roy ya? ya menteri keuangannya sama gitu ya. Bung Menteri Roy? koordinator ekonominya sama. Sama gitu, dan ini makanya 2 orang yang disebut-sebut akan resign ya, Nah dari itu jajaran kabinetnya Prabowo ya. Kita masih perlu mendengar kembali, betul. sikap terakhir dari mereka ya, karena ini sudah disebut juga oleh media internasional ya, kalau 2 nama ini. Nah, Bung Roy, saya ingin menegaskan, kalau defisit itu kan artinya belanjanya lebih gede daripada Ya. pendapatannya. Nah, ini belanja di awal tahun yang dianggap boros itu apa aja sih? Iya, jadi ini kan, nah ini menarik sebetulnya. Defisit ini, terjadi di tengah belanja yang besar, dan belanja yang besar ini sebetulnya sebelumnya sudah ada namanya efisiensi, gitu. Nah, ada efisiensi tapi masih terjadi juga, gitu. Hmm. Nah, pertanyaan sekarang apakah benar bahwa hasil efisiensinya itu kemudian itu semuanya, itu tidak ada lagi yang boros gitu kan. Nah, karena semua ini kan dugaannya semua dana ini diarahkan ke MBG ya sebagian besar gitu. Nah, sementara MBG sendiri makan bergizi ini saat ini justru kok malah apa namanya, Makin nggak karuan ya? berbeda ya. Ya, antara yang diharapkan itu dengan faktanya itu malah malah tidak sesuai gitu. Nah, khawatirnya justru kita malah menambah memu men me apa, me menambah pemborosan gitu loh. Jadi MBG ini bukannya untuk dia diperoleh dari hasil efisiensi, justru ketika dipakai malah boros. Ah, ini Iya. malah menurut saya sesuatu yang anomali ya, Hmm. anomali. Nah, apakah memang benar MBG boros? Ya beberapa fakta kan menunjukkan bahwa, pemberian makanan ini cukup banyak problematik gitu ya. Eee, tra katanya itu konsistensi gizinya dijaga gitu, tapi kan yang terjadi makanan ini malah Penurunan malah kualitasnya. menurun, Iya. kualitasnya menurun. Itu bahkan, yang tadinya kan siswa, ya orang pikirnya siswa tinggal tahu makan aja kan di kelas gitu kan. Ya tapi ternyata ya mereka harus diminta bawa, peralatan makanan, terus kemudian ya itu, mmm, ada juga yang kemudian menimbulkan psikologi
dampak psikologi bagi anak sebetulnya. Kenapa? Hmm. Karena mereka seperti terasa ditekan untuk menghabiskan setiap makanan yang diberikan. Iya. Meskipun mungkin bagi anak itu rasanya tidak enak. Bahkan di Nah, bulan puasa ini ada beberapa daerah yang menggantinya dengan, makanan kemasan ya. makanan kemasan. Ultra food processing ya, Betul. ultra processing gitu ya, makanan yang itu diproses secara berlapis-lapis sehingga sebenarnya gizinya udah nggak ada. Alih-alih Nah itu kan gizinya ada, tapi justru menimbulkan persoalan kesehatan iya, di betul cuaca yang akan datang gitu. betul. Artinya Mhm. kan itu justru ini menjadi pemborosan jadinya, ya kan? Karena, tujuan daripada MBG itu malah tidak tercapai gitu, Mmm, untuk meningkatkan gizi gitu. ya. Nah justru kan ini malah menjadi apa, nah inilah yang kita lihat bahwa, sebelumnya kita pernah ngobrol soal ini ya di podcast ini juga, Iya, betul. bahwa, eee, MBG ini, pinginnya untuk dilaksanakan berapa, dengan target sasaran 82 juta siswa. Nah, sebagai langkah awal kita sarankan bahwa kalau bisa segmented aja dulu gitu, Ya. ya kan? Segmented aja dulu berapa, apa, strata masyarakat mana yang mungkin yang wajib dapat sementara, lalu dari proses itu diuji ya konsistensi gizinya gitu ya dengan tata kelolanya itu. Mmm, Nah ini kan tiba-tiba dengan ambisius harus semua, 82 juta lalu tiba-tiba semua anggaran kementerian di apa namanya, di efisiensi, kan itu menimbulkan syok. Nah syok inilah yang saya pikir justru akhirnya berdampak ke mana-mana gitu ya, mmm, termasuk, juga ya tadi, apa namanya, karena daya beli masyarakat karena saat ini orang yang tadinya pengusaha-pengusaha apa namanya itu ya, percetakan, hotel itu, ya jadinya mereka tidak mendapatkan penghasilan bagi karyawannya gitu ya, ya selama itu ini ya, mereka juga banyak bergantung hubungan kepada bisnis APBN. ya Betul, dari, belanja pemerintah gitu ya. betul, Iya, iya, iya. Nah ini terakhir Bung Roy, dalam situasi seperti ini supaya nggak defisit lagi ya, mengejar di kuartal berikutnya misalnya APBN kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat, investor juga menjadi lebih optimis ya, pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih, didorong gitu ya. Karena bagaimanapun kalau pertumbuhan ekonominya naik ya lapangan kerja baru terbuka gitu. Ini yang kemarin aja calon PNS yang mau diangkat ternyata kena prank ya, akan diangkat iya, nanti di bulan Oktober. Nah yang agak ridiculous ya menurut kita yang aneh pejabatnya ngomong, "Ya sudah kalau begitu, tempat lamanya ketika mereka sudah resign diminta untuk mempekerjakan kembali sementara waktu." Nah, ini kan lucu, gimana sih orang sudah resign suruh balik lagi ke tempat yang lama gitu ya. Nah, ini apa yang mesti prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah? Misalnya apakah sudahlah stop dulu itu MBG karena itu budgetnya juga besar, kita harus lihat kembali persoalan mendasarnya di mana, dan apakah memang, skema universal itu menjadi sesuatu yang masuk akal untuk diterapkan. Dan juga melihat kembali skema efisiensi yang menurut kita juga kayaknya nggak jujur nih. Maksudnya nggak jujur itu kalau di podcast kita ini di sini kemarin baru juga ngangkat temuan dari apa, project Multatuli ya, di mana misalnya anggaran fashion untuk TNI Polri itu sampai 5 triliun gitu ya nilainya. Nah ini gimana? Hanya untuk beli kaos, beli seragam, beli sepatu olahraga, beli, jas hujan Babinsa, in total itu sampai 5 triliun gitu. Nah ini kan juga jadi catatan, loh Anda ngomong iya. efisiensi tapi kok kayak begini, perencanaan anggarannya gitu. Nah itu gimana Bung Roy? Iya, saya kira, langkah ke depannya kan memang adalah bagaimana, melihat kembali postur belanja, APBN kita gitu ya, bagaimana postur belanja yang, ada saat ini diarahkan untuk sektor pertumbuhan gitu. Tentu memang ini, harus melihat kembali ya, eee, apa namanya, eee, belanja yang saat ini sudah diefisiensi tadi gitu ya.
Karena, ya kalau ditanya memang berdampak betul ya kalau kita lihat itu, program-program yang diefisiensi di KL. Nah, eee, yang tentu memang, harus melihat juga, eee, seperti yang disampaikan itu ya bahwa memang pengadaan-pengadaan tentang pakaian itu umumnya, ya perlu diefisienkan juga gitu ya. Ah, jadi memang gini ya, saya lihat memang dua sisi mata uang nih, ibaratnya kayak gitu, kayak Saling saling mengikat gitu ya? saling mengikat sebetulnya, saling mengikat. Karena ibarat anggaran kan ibarat bejana ya, satu Hmm, ditekan, yang satu akan keluar gitu dan iya iya. begitulah, seterusnya. Nah kita bahas bahwa memang bagaimana memang APBN ini direncanakan seefektif mungkin gitu loh. Seefektif dan seoptimal mungkin, Mmm, gitu. Bisa jadi dia efisien, tapi dia tidak memang optimal mendorong kinerja, iya. gitu. Nah, ya seperti tadi MBG, kalau misalnya dengan skema, apa namanya, eee untuk untuk 82 juta penerima sasaran itu dalam tahun ini memang dirasa kurang memungkinkan atau tidak memungkinkan, ya dihentikan dulu gitu. Ya cukup ambil bikin sasaran yang segmented, di mana kualitasnya, jelas gitu, Mmm, tata kelolanya akuntabel gitu. Jadi saya khawatir jangan ini kita karena terlalu ambisius gitu ya, bukan nggak boleh ambisius, boleh ambisius, tapi juga memperhatikan kondisi saat ini. Mungkin di tahun keduanya presiden mungkin bisa gitu ya, mhm, tapi di tahun pertama ini kan banyak terjadi lag administrasi gitu iya, ya, perubahan tata kelola di dalam, struktur, kementerian lembaga, itu kan butuh waktu ya agar mhm, bisa normal. mhm, Makanya emang saya juga, melihat bahwa memang alasan bahwa ini datanya tidak stabil ya karena tadi gitu, mhm, penerimaan dan belanja itu belum terakuntasi dengan benar di setiap KL dan belum mungkin di situlah kesulitan Kemenq untuk menghitung gitu dan kemudian mempublikasi gitu. Nah mmm, tetapi perlu, perlu kejelasannya. Saya mau ini sebetulnya saya mau katakan bahwa kenapa pemerintah kita saat ini ragu-ragu menerbitkan APBNP. Kenapa kemudian perubahan-perubahan belanja ini hanya dirujuk melalui Impres. Ini jumlahnya gede loh. Kenapa? Kenapa tidak melalui undang-undang? Sehingga ada mhm, kejelasan, ada kepastian. Nah, dan tidak saat ini melibatkan DPR berarti ya? betul. Nah, ini kan problemnya ada ketidakpastian, Bung Adnan. Kenapa? Karena ini bisa diutak-atik dengan sesuka hati pemerintah Untuk mengakomodasi kepentingan politik untuk ya, kepentingan agenda politik gitu. agenda pemerintah, presiden gitu ya? Betul. Nah, kita kalau ini tidak berdampak signifikan terhadap kok ini kan berdampak signifikan ya. Mhm, Kenapa nggak melalui APBNP sebagai untuk memberikan kepastian perubahan-perubahan yang ada dalam APBN, saat ini. mmm, Itu yang jadi pertanyaan besar, kenapa ini nggak diproses melalui mekanisme APBNP, apalagi RPJMN ini kan sudah terbit sudah, gitu. iya, Iya, kan mestinya itu, pemerintah, eee, mmm, secara sebetulnya ini harusnya harusnya melalui mekanisme itu ya, dan kita juga sayangkan kenapa DPR itu tidak mendesakkan itu gitu loh. dan diam Tidak saja. dan diam iya, itu yang kemudian, karena ada kekhawatiran loh, kekhawatiran kita adalah kenapa tiba-tiba, kenapa ini, tidak lewat APBNP karena khawatir ya, eksekutif ini akan mengutak-atik sepanjang waktu gitu loh. Nah Mhm, ketika diutak-atik terus kan ini tidak menimbulkan kepastian. itu style Jokowi ya? Nah, Pada periode dia menjabat ya? pada periode dia menjabat kan kita tahu bahwa 10 tahun terakhir APBN kelihatan meningkat tapi kualitas belanjanya
apa namanya, justru sebetulnya menurun gitu loh. Kelihatan kan bagaimana kemudian kemiskinan hanya turun sekian persen gitu ya, seolah-olah publikasinya membastis tapi sebetulnya dampaknya kecil gitu. Iya, iya. Itu yang saya kira penting bagaimana memberikan kepastian perubahan-perubahan efisiensi APBN dengan jumlah yang besar ini termasuk dengan pengalihan ke dana antara itu dibingkai atau diatur lewat perubahan APBNP gitu. Iya. Sehingga ada kepastian hukum. Saya khawatir karena saya juga baru tahu ya ternyata di Desember, 31 Desember 2024 Presiden mengeluarkan Perpres perubahan rincian APBN itu akhir tahun. Dan menurut saya ini kok kayak administrasinya harusnya keuangan kita kayak ugal-ugalan begini gitu loh. Iya, kayak kas RT ya. Iya. Kayak kas RT gitu loh. Nah itu kira-kira sebagai apa namanya, karena memang begini, memang kalau kita lihat trennya gitu ya, APBN kita ini realisasinya memang, selalu dia defisit dalam apa, ketika kita lihat di akhir tahun. Nah, hanya saja memang apa namanya, defisitnya itu ya terjaga sekitar 2 ya, rata-rata 2% dari 2% ya. 2%. Ya. Karena kalau di atas 3% sudah melanggar undang-undang itu. Udah melanggar undang-undang gitu, Ya. karena apa, melampaui dari kemampuan kita untuk membayar apa, utang dan sebagainya gitu kan. Nah makanya dijaga juga tentang keseimbangan primernya. Nah memang saat ini terlihat memang cukup masih positif gitu ya di awal bulan ya di 2 bulan ini. Tetapi kan tetap aja defisit gitu. Nah itu yang kemudian, menimbulkan apa namanya, kekhawatiran gitu loh. Kok awal tahun ini kita sudah tekor nih gimana kalau sampai 10 bulan ke depan kan begitu. Nah gimana menjaganya agar tekornya tidak banyak kan gitu ya. Tekornya tetap terjaga ya tadi ya kan perbaikan, apa namanya, kepastian daripada, kebijakan efisiensi ini gitu ya lewat perubahan APBN, kemudian saya kira Perbaikan perencanaan ya. perbaikan perencanaan juga sangat penting ya, ini kan soal transparansi ini kan masalahnya publik kita nggak tahu nih, beda dulu kalau di APBD kita bisa lihat nih satu persatu kita belanjatin, wah ini anggaran pembelian baju dinas saya ini kemahalan gitu. Nah, bisa nggak APBN itu dibuat juga seperti dulu APBD Jakarta kan itu menarik ya. Iya. Bisa tapi ya effort-nya harus kita yang meriksain satu persatu. Satu Nah, itu saya kira dan saya kira institusi-institusi yang mengawasi keuangan negara ini saya kira, apa namanya, jangan tiduran lah, jangan tidur ya. Apa namanya, Banggar ya, DPR, terus ya BPK gitu ya. Ini, harus benar-benar diawasi betul nih APBN kita nih. Karena khawatir memang kita terlalu banyak akhir-akhir ini kelihatannya lembaga-lembaga kita yang punya kewenangan untuk mengawasi keuangan negara kita ini, kayak lemah Puasa bicara. iya, puasa bicara gitu. Puasa bicara, puasa bertindak. Puasa bertindak, wah lebih parah lagi tuh. Nah jangan sampai rakyat yang bertindak, kan begitu. Betul, apalagi kalau kemudian secara ekonomi tertekan, ya bertindaknya itu nanti bertindak yang secara brutal ya. Dan ini tentu akan merugikan ya Indonesia sebagai sebuah negara yang ingin membangun, ya negeri ini sebagai negeri yang makmur, sejahtera gitu ya. Tapi ya ini kan sesuatu yang seringkali dianggap mimpi di siang bolong ya, terutama karena tadi, kerangka governance-nya itu tidak jelas, banyak sekali interest, kelompok gitu ya yang muncul dalam kebijakan, adanya konflik kepentingan di dalam berbagai macam, skenario, pengelolaan keuangan publik, dan macam-macamnya gitu ya. Betul Pak, ini kan yang, yang saya kira Mas di depan masyarakat melihat sendiri gitu. Uang negara ingin diefisiensi, tapi lembaga negara malah nggak efisien kan yang mengelola. Itu kan harusnya biaya untuk mengelola itu lebih kecil dibandingkan biaya untuk programnya kan gitu. Ini biaya operasionalnya, lebih besar dari biaya program gitu ya. Ya itu yang ya kemudian menjadi ini serius apa omon-omon ya gitu.
Oke, Bung Roy. Iya, Terima kasih baik untuk baik. sharingnya, diskusinya. Demikian Sahabat Integritas, biang kerok dari kenapa kita defisit. Itu semua terkait satu sama lain. Ini juga sangat berhubungan dengan bagaimana kebijakan, pembangunan kita itu kita susun secara hati-hati, secara bertanggung jawab, transparan, tata kelolanya jelas, dan, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jangan sampai kebocoran terjadi, efisiensi yang ujungnya adalah pemborosan, efisiensi yang asal gitu ya, karena ada banyak belanja-belanja yang sudah direncanakan itu ternyata juga belanja yang aneh bin ajaib gitu, tapi nggak terdeteksi gitu ya. Nah ini bagaimana, Prabowo bisa mengelola ini semua gitu. Itu PR kita hari ini. Semoga Indonesia baik-baik saja. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.